Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Di sini saya nggak hanya sendiri, yaitu ada teman-teman saya yang bernama Muhammad Rafli Alfarizi, Haris Ardianto, Masud Torik Aradin, dan Adimas Sebastian. Di sini saya ingin presentasi yang berjudul Cicip Asik, yang kami bangun sebagai platform kulineran yang bukan hanya cuma kasih informasi, tapi juga pengalaman kami. Pengen setiap video tuh kerasa kayak kamu diajak jajan sama temen cerewet, ekspresif tapi jujur apa adanya. Jadi kontennya bukan sekedar review, tapi storytelling mulai dari proses nyari tempat, vibe lokasinya, sampai reaksi first beat yang bikin penonton ikut kebayang rasanya. Target audiens. Target audiens kami adalah anak muda yang berusia 17 sampai 27 tahun yang punya karakteristik aktif. Mereka sering nongkrong juga, suka hunting, kulineran baru, dan biasanya ikutin tren yang lagi meledak di TikTok. Mereka punya perilaku digital yang kuat, sering share konten rekomendasi, share ke temen, dan ngandelin FYP sebagai referensi makan. Makanya setiap komunikasi kami dibuat serelate mungkin, biar mereka ngerasa ini gue banget gitu. Itu ada konten pilar. Kita merancang 5 pilar konten yang sengaja dibikin fleksibel, tapi juga punya identitas yang konsisten, mulai dari review jajanan yang fokus ke rasa dan harga, hidden gems, untuk rekomendasi sport bagaimana yang jarang diliput, cafe time yang lebih ke tempat chill buat WFA atau mahasiswa yang lagi skripsian, sampai challenge kulineran yang lebih entertaining. Ada juga behind the beat biar penonton ngerasa lebih dekat sama kreator. Pilar ini penting untuk menjaga konsistensi brand sekaligus ngasih variasi supaya audiens gak cepat bosen. Ada kalender konten. Strategi postingan kami dibuat berdasarkan prime time anak muda. Senin kami upload review makanan yang ringan, biasanya jajan pasar karena relevan sama mood awal minggu. Rabu kontennya lebih informatif seperti casual, review kafe. Lalu Jumat kami hadirkan format ngobrol atau podcast mini buat nutup minggu dengan sesuatu yang lebih personal. Setiap hari punya KPI spesifik, mulai dari review, share, save, sampai komentar. Jadi kontennya nggak cuma estetik tapi juga terukur. Call to action, CTA yang kami pilih berbasis pada tujuan engagement. Yuk nyicip bareng, cicip asik, membangun sense of belong. Follow biar nggak ketinggalan makanan enak berikutnya. Itu lebih ke audience relation, sedangkan CTA tag temen dibuat untuk memancing organik antara penonton dengan CTA yang variatif. Gini, algoritma TikTok bakal lebih gampang nge-push konten ke FYP. Key Performance Indicator (KPI). Ini mencakup 4 kelompok besar: konten, jangkauan, kualitas, dan komunitas. Kami memantau jumlah konten yang diproduksi, kenaikan views, naiknya awareness, sampai konsisten schedule. Kami juga perhatikan relation rate, berapa lama orang bertahan nonton video, karena itu jadi faktor utama penentu TikTok mau nge-boost konten atau enggak. Terakhir, indikator komunitas kayak komentar, mention, dan testimoni jadi penanda apakah brand kami diterima atau masih perlu improve. Contoh penjelasan konten kami. Di contoh storytelling ini kami mulai dengan hook yang kuat. Katanya bakso ini lagi viral banget di TikTok. Hook kayak gini penting buat narik perhatian dalam 1-2 detik pertama. Terus storytelling yang dibangun berhadap dari antrian panjang, aroma kuah, tekstur baksonya, sampai reaksi asli pas nyicip. Endingnya pakai pertanyaan terbuka supaya penonton trigger buat komen pada storytelling kayak gini.
efektif banget buat ngikutin engagement. Ya, jadi presentasi dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.